Misi terselubung Jokowi terlaksana. Oligarki merajalela, koruptor mengganas, rakyat miskin semakin sengsara. Adu cepat korupsi dan kemiskinan di era Jokowi. Melansir demokrasi.id, Managing Director Political Economy and Policy Studies atau BPS, Antoni Budiawan, menyebut pemerintahan Jokowi gagal total atau gatot dalam dua hal krusial. Antara korupsi dan kemiskinan saling berkejaran, pemerintah pun tak mampu menghentikannya. Indonesia berduka. Pemerintah gagal membuat rakyat sejahtera. Pemerintah gagal memberantas korupsi. Pemerintah gagal memberantas kemiskinan. Indonesia menangis melihat rakyat miskin semakin miskin, melihat rakyat miskin semakin bertambah banyak paparnya di Jakarta. Indonesia menangis, kata dia, melihat oligarki semakin merajalela, semakin kaya dan makmur menghisap darah rakyat bagaikan lintah. Indonesia menangis melihat koruptor semakin ganas dan tidak terkendali, merampas hak rakyat miskin, memiskinkan rakyat miskin. Indeks persepsi korupsi turun tajam dari skor 40 pada 2019 menjadi 34 pada 2022. Luar biasa. Penurunan skor yang sangat tajam mencerminkan pejabat Indonesia semakin korup, semakin tidak manusiawi, semakin ganas merampok uang rakyat bersama oligarki. Peringkat Indonesia sebagai negara terkorup di dunia naik dari posisi 85 pada tahun 2019 menjadi posisi 110 pada tahun 2022 dari 180 negara. Semakin tinggi peringkat, semakin korup bebernya. Memburuknya tingkat korupsi Indonesia ini, kata dia, sudah bisa diperkirakan sebelumnya. Berawal dari kesepakatan pemerintah dan DPR untuk melemahkan KPK, memangkas independensi KPK, memati surikan KPK dengan revisi Undang-Undang KPK pada akhir 2019. Tidak heran korupsi kemudian merajalela dan menjadi tidak terkendali. Pandemi COVID-19 yang mulai terdeteksi pada awal Maret 2020 dijadikan kesempatan dalam kesempitan. Memanfaatkan pandemi, pemerintah menerbitkan Perpu Corona dan undang-undang yang terindikasi melanggar konstitusi. Pandemi dijadikan alasan untuk cetak uang atas nama pengendalian COVID dan pemulihan ekonomi nasional atau PJPN dan mendongkrak defisit anggaran yang melonjak tajam mencapai 2.200 triliun rupiah selama 2020-2022, ungkap Antoni. Pada praktiknya, kata Antoni, pemulihan ekonomi nasional menjadi pemulihan dan peningkatan ekonomi oligarki dan pejabat koruptor. Paket bantuan sosial merupakan sasaran empuk korupsi. Dana pengendalian COVID menjadi pencegahan. Harga tes PCR bagaikan harga rentenir lintah darat, koruptor berpesta pora. Di lain sisi, kehidupan rakyat semakin sulit, terhimpit kenaikan harga yang melambung tinggi. Harga pangan, harga BBM, tarif listrik, biaya transportasi, semua naik. Bahkan pajak juga naik. Semua ini membuat rakyat semakin miskin. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin bertambah 200.000 orang dalam 6 bulan. Terhitung Maret-September 2022, persentase penduduk miskin juga naik dari 9,54% menjadi 9,57% sepanjang periode tersebut, kata Antoni. Selama periode 2019-2022, periode korupsi tidak terkendali dengan indeks turun 6 poin menjadi 34. Jumlah rakyat miskin bertambah 1,50 juta orang dari 24,79 juta orang pada September 2019 menjadi 26,36 juta orang pada September 2022. Dalam persentase naik dari 9,22% pada 2019 menjadi 9,57% pada 2022. Artinya, pemerintah gagal total mengatasi korupsi dan kemiskinan, pungkasnya. Sementara itu, kebijakan pro-oligarki dan pejabat korup berhasil memiskinkan rakyat miskin. Masyarakat heran melihat data kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik atau BPS bisa jauh berbeda dengan data kemiskinan menurut Bank Dunia. Perbedaan perhitungan kedua institusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. BPS menghitung tingkat kemiskinan nasional, sedangkan Bank Dunia menghitung tingkat kemiskinan internasional agar bisa membandingkan tingkat kemiskinan antar negara. Kriteria untuk menghitung tingkat kemiskinan dinamakan garis kemiskinan. BPS menentukan garis kemiskinan nasional, Bank Dunia menentukan garis kemiskinan internasional. Garis kemiskinan menurut BPS untuk September 2021 ditetapkan Rp486.168 per orang per bulan. Masyarakat yang mempunyai pendapatan di bawah garis kemiskinan tersebut termasuk kategori penduduk miskin. Dengan kriteria tersebut, jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2021 mencapai 26,5 juta orang atau 9,71% dari populasi.
garis kemiskinan menurut Bank Dunia tergantung dari status negara yang terbagi dalam 3 kelompok, yaitu negara berpendapatan rendah atau negara miskin dengan pendapatan $1.045 AS per kapita per tahun, negara berpendapatan menengah bawah dengan pendapatan per kapita antara $1.046 sampai $4.095 AS per kapita per tahun, dan negara berpendapatan menengah atas dengan pendapatan di atas $12.695 AS per kapita per tahun. Garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah ditetapkan $3,65 AS per orang per hari, dan negara berpendapatan menengah atas $6,85 AS per orang per hari dengan menggunakan kurs Purchasing Power Parity 2017. Dalam kurs rupiah, garis kemiskinan tersebut masing-masing sebesar Rp591.000 dan Rp1,1 juta per orang per bulan. Pendapatan per kapita Indonesia 2021 sudah mencapai $4.333 AS dan karena itu masuk kategori negara berpendapatan menengah atas. Dengan status sosial seperti ini, jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2021 mencapai 167,8 juta orang atau 60,7 juta % dari total populasi. Pendapatan per kapita Indonesia tersebut hanya sedikit di atas negara berpendapatan menengah bawah. Meskipun menggunakan kriteria garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah, yaitu penghasilan di bawah Rp591.000 per orang per bulan, jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2021 ternyata sangat besar sekali, mencapai 62 juta orang atau 22,4% dari populasi dan jauh lebih besar dari data kemiskinan BPS pada 2021 sebesar 26,5 juta. Artinya jumlah penduduk yang mempunyai penghasilan antara Rp486.000 hingga Rp591.000 per orang per bulan mencapai 334,5 juta orang atau 134% lebih banyak dari jumlah penduduk yang mempunyai penghasilan di bawah Rp486.000 per orang per bulan. Tidak heran ketika inflasi naik cukup tinggi dan garis kemiskinan juga naik cukup tinggi, tetapi penghasilan masyarakat di kelompok sekitar garis kemiskinan tidak naik atau signifikan, maka jumlah penduduk miskin akan naik. Seperti yang terjadi pada periode Maret hingga September 2022 atau 6 bulan, jumlah penduduk miskin naik 200.000 orang, atau periode 2019-2022 3 tahun, jumlah penduduk miskin naik 1,57 juta orang. Garis kemiskinan hanya naik dari Rp440.538 menjadi Rp535.547 per orang per bulan atau sekitar 105, tetapi membuat jumlah penduduk miskin naik 1,57 orang. Artinya, pemerintahan Jokowi gagal meningkatkan penghasilan masyarakat hampir miskin sehingga inflasi membuat mereka masuk kategori penduduk miskin. Padahal pendapatan negara pada 2021 dan 2022 naik luar biasa besar akibat kenaikan harga komoditas. Ternyata kenaikan tersebut hanya dinikmati oleh para oligarki dan pejabat korup dan berhasil memiskinkan rakyat miskin. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.